Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah senang sekali saya Yuzaidi dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI, nyaman di hati. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak melimpahkan nikmat rahmat kepada kita semua hingga kita dapat berhadir dan bertemu kembali pada hari yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda yang berada di rumah duduk setia menanti program tayang Ngaji Bareng di TVRI senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga besar. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu tentang manajemen masjid dan pemberdayaan jamaah. Nah, kita selalu memperhatikan masjid. Kita selalu menggantungkan diri kepada masjid. Nah, bagaimana sesungguhnya jikalau kita ini diamanahkan sebagai seorang takmir, sebagai seorang pengurus yang mengelola masjid? Bagaimanakah manajemen masjid sesungguhnya? Dan seberapa penting manajemen masjid ini harus dikelola, harus disusun dengan baik, dan bagaimana pemberdayaan jamaah yang baik yang hadir di masjid atau yang berada di lingkungan masjid sehingga masjid ini menjadi tumpuan dan menjadi kekuatan umat. Insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik ini tentunya dengan guru kita yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Beliau merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan beliau juga merupakan ketua pusat dari Fosil BKM di Indonesia. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Zaidi. Masya Allah, sudah rindu sekali ini ketemu sama Ustaz di satu forum ini, Masya Allah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita. Masya Allah, ciri khas Ustaz kita ini selalu senyum ini ya, sehingga kita ini nyaman dan tenang, merasa adem gitu bersama. Masya Allah. Dan pemirsa, juga nanti ada narasumber yang insya Allah sesaat lagi akan berhadir bersama kita, yaitu nanti akan hadir Al-Ustadz Muhammad Jazir ASP. Beliau merupakan Dewan Kemakmuran atau Kenaziran Masjid Jogokarian yang berada di Yogyakarta, dan alhamdulillah beliau saat ini sedang berkunjung di Kota Medan dan insya Allah nanti akan hadir bersama kita. Dan juga ada pemirsa, ini adik-adik generasi muda Islam yang luar biasa, ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ini adalah gabungan dari beberapa masjid, yaitu dari Masjid Nurul Aman, kemudian Masjid Nurul Islam, dan yang terakhir adalah Masjid Al-Ma'ruf. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Alhamdulillah, ini adik-adik saya semuanya ya. Alhamdulillah, baik. Bagaimana kabarnya semuanya adik-adik? Alhamdulillah. Masya Allah, ya ini kali ini gabungan antara tiga masjid, remaja masjid, dan insya Allah kalau sudah gabungan ini kekuatannya lebih hebat ini ya. Baik, insya Allah nanti akan kita dengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita, dan nanti adik-adik juga akan kami berikan kesempatan untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah, insya Allah nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita, tentunya nanti di nomor 0614146353 0614146353. Dan alhamdulillah Al-Ustadz Muhammad Jazir ASP telah hadir bersama kita. Mari kita undang bersama untuk duduk di hadapan kita bersama. Kepada Al-Ustadz Muhammad Jazir ASP kami persilahkan untuk menaiki panggung dan duduk bersama kita. Baik. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana di jalan tadi Ustaz? Lancar, alhamdulillah. Cuma dari Masjid Musanif ke sini yang macet. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz bi qudumikum fi madinatina hadhihi. Selamat datang di kota kami ini, di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Semoga dengan kedatangan Ustaz membawa berkah untuk kota ini, dan khususnya bagi pengurus-pengurus masjid untuk terbuka wawasannya untuk mengelola rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita tidak sabar lagi akan berdialog dengan narasumber yang hebat, dan insya Allah akan kita dengarkan bersama bagaimana ilmu yang sangat jarang kita dapatkan, dan insya Allah kita nanti akan dapat bertanya juga dengan narasumber kita. Baik, Al-Ustadz, ini kepada Al-Ustadz dulu yang pertama nih Ustadz ya. Masya Allah, saya ini kalau sudah duduk ramai begini kepingin lama-lama nih Ustadz. Ustadz, terkait dengan manajemen masjid ini Ustadz, bagaimana urgensi pentingnya manajemen masjid ini Ustadz? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Zaidi. Selamat datang Ustadz Muhammad Jazir ASP dari Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ini kehormatan buat kita semua, tidak hanya untuk TVRI, tapi juga adalah untuk semua BKM. Kemudian juga besok insya Allah beliau akan jadi narasumber di acara seminar kemasjidan yang dilaksanakan oleh Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Indonesia di Rumah Dinas Gubernur, insya Allah besok pagi. Barangkali kalau ditanya seberapa urgen ya tentang manajemen masjid, kita lihat dulu dalam sejarah Islam ada 3 momentum penting Nabi mengutamakan atau Allah memprioritaskan masjid. Pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, baru Mi'raj ya, Isra baru Mi'raj kepada Sidratul Muntaha. Kita lihat apa urgensinya, kenapa Allah memperjalankan masjid ke masjid. Sebagian mufassir menyebutkan agar umat Islam ini
dalam aktivitasnya adalah dari masjid ke masjid. Dan Allah juga telah mengatur hidup kita. Kita bangun tidur pagi, kita laksanakan salat subuh di masjid, kita akhiri aktivitas keseharian kita dengan salat isya di masjid. Ini sudah Allah setting ini. Ini pertama. Yang kedua, peristiwa hijrah. Kita lihat pada saat hijrah, Rasul pertama singgah di Kuba. Apa yang Rasul lakukan selama di Kuba? Membangun masjid, yaitu Masjid Kuba. Demikian juga ketika Rasul tiba di Madinah, program yang pertama bukan cari rumah tempat tinggal, bukan cari penginapan, tapi bertanya di mana ada pertapakan tanah untuk bangun masjid. Jadi dalam sejarah Islam, dalam sejarah perjuangan dakwah Rasul, bahwa masjid menjadi prioritas. Masjid itu adalah rumah Allah. Annal masajida lillah. Surah Al-Jin ayat 18. Bahwa masjid itu milik dan rumah Allah. Ya, rumah Allah. Kalau begitu, kalau kita memanage kantor rumah kita harus lebih sungguh-sungguh lagi memanage, mengelola rumah Allah. Ada gitu ya? Nah, di sini urgensi. Maka rumah kita atur sedemikian rupa. Sementara rumah Allah tidak. Maka bagi seorang muslim harus mengatur rumah Allah harus lebih baik daripada mengatur yang lain. Untuk mengatur itu kita sebut dengan manajemen. Ya, inilah perlu urgensinya manajemen. Kemudian masjid itu kan ada 3 aspek. Aspek riayah, pembangunan, pemeliharaan itu harus kita manage. Yang kedua ada aspek idarah, yaitu pengelolaan itu sendiri, siapa yang akan menjadi pengurus kepemimpinan masjid. Kemudian yang ketiga adalah imarah, memakmurkan masjid, baik jamaahnya makmur ke masjid atau kehidupan ekonominya menjadi sehat dan makmur. Maka nanti kita bicarakan tentang pemberdayaan jamaah. Jadi masjid sesungguhnya harus menjadi tempat sujud dalam arti ibadah dan dalam arti kebudayaan dengan manajemen yang modern hari ini. Baik, Masya Allah, pengantar yang cukup menarik ini Ustaz. Baik pemirsa TVRI yang ada di rumah dan yang ada di studio, kami mengajak Anda juga untuk bertanya langsung dengan narasumber kita. Ini narasumber kita yang kedua, ini sudah kita saksikan di YouTube dan video-video yang banyak di-share di media sosial. Beliau adalah dari DKM, Dewan Kenaziran Masjid Jogokarian di Jogja yang sangat terkenal ya dengan kemakmurannya, dan beliau juga banyak memberikan petuah-petuah, kata-kata nasihat bagi kita anak muda dan khususnya bagi pengurus masjid. Kita akan mendengarkan dari Ustadz. Ini Masya Allah suatu kehormatan bagi saya dan kita semuanya ya Ustadz. Ini mungkin masih capek lelah nih Ustadz, baru sampai Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat Ustadz ya, Masya Allah, luar biasa Ustadz. Terkait dengan pemberdayaan jamaah ini Ustadz, bagaimana Ustadz pemberdayaan jamaah yang sesungguhnya bisa diberikan kepada masyarakat kita? Terima kasih. Ya, sebetulnya kan tugas daripada BKM itu 3 saja. Baik. 1, aqimis sholat. Bagaimana tegaknya sholat. Artinya makmur atau tidaknya masjid diukur dari penuh tidaknya shaf ketika tiba waktu sholat. Baik. Yang kedua, wa'atuz zakah. Seberapa besar partisipasi masyarakat di dalam membayar zakat, dan bagaimana pengurus mampu mengelola zakat itu untuk merubah kondisi masyarakat yang semula mustahik menjadi muzaki dengan program-program pemberdayaan. Dan yang ketiga, walam yakhsha ilallah. Bagaimana kekhawatiran masyarakat dalam hidup ini bisa dihilangkan oleh masjid ya, melalui program perlindungan yang diberikan oleh masjid kepada jamaahnya. Jadi misalnya ada masjid tidak mungkin orang kelaparan, karena di masjid harus menyediakan sarana agar orang tidak takut lapar. Alladzi at'amahum min ju'. Kewajiban masjid tuh, kalau sampai ada tetangga masjid tidak bisa makan, yang dosa paling besar itu pengurus BKM-nya, karena mendustakan agama. Karena tugas orang yang beragama adalah apa?
menyantuni anak yatim, mengajak memberi makan orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan gitu. Fadzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi di masjid itu harus tersedia bahan-bahan pokok bagi kebutuhan warga yang tidak mampu, ya. Sekarang dimudahkan, ada ATM beras, jadi warga yang tidak mampu tinggal aja kalau tidak punya beras ke masjid, tempel kartunya, klik keluar berasnya. Dia butuh apa, ya? Bahkan di masa pandemi ini, kalau di Jogokaryan kami standby kan, ada 60 tabung oksigen. Jadi ketika orang kesulitan oksigen, datang ke masjid, ada 24 jam. Ya, dokter piket ada ketika orang menderita. Tidak boleh ada orang tua takut anaknya putus sekolah karena biaya, karena masjidlah yang membiayai. Kalau mereka tidak mampu biaya sekolah, biaya kuliah, itu tugas daripada BKM. Uang masyarakat itu dipercayakan masjid untuk memakmurkan masyarakat, bukan untuk membangun bangunan masjid. Makanya di ayat 17 surat At-Taubah, ya, tidak bisa orang kafir itu yang mengaku dirinya kafir memakmurkan masjid. Kemudian ayat 18, innama ya'muru masajidallah hanya man amana billah wal yaumil akhir. Jadi kalau pengurus masjid yang ngurusi menaranya, bangunannya, karpetnya supaya wangi bersih, sandalnya tertib tapi itu bukan memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi selama ini BKM itu sebenarnya banyak yang berlaku seperti mereka memperlakukan masjid seperti tempat ibadah lain, yang diurus adalah menaranya, tempat bangunannya, karpetnya, kebersihannya. Itu hanya bagian kecil, dan orang kafir bisa mengerjakan lebih bagus. Masya Allah, Ustaz. Ya gitu. Ditahan dulu, Ustaz. Masya Allah, ini sangat menarik sekali. Pemicu dan penyemangat bagi kita bahwasanya masjid itu memiliki peran yang begitu luas sekali, bukan hanya sekedar untuk ibadah, tapi juga Masya Allah terkait dengan makan segala macamnya. Baik pemirsa, mohon bersabar, kami akan memberikan kesempatan pemirsa nanti bertanya dengan narasumber kita yang luar biasa, Masya Allah. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah, tetapi tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI, nyaman di hati. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari pendapat ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat tanggal 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI, nyaman di hati. Masya Allah, kita saat ini sedang membahas tentang manajemen masjid dan pemberdayaan jamaah yang disampaikan oleh dua narasumber hebat kita, Masya Allah, yaitu Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI, dan yang kedua adalah narasumber yang luar biasa yang sudah kita kenal, yaitu Al-Ustaz Muhammad Jazir ASP yang merupakan Dewan Kenaziran Masjid Jogokaryan di Yogyakarta. Masya Allah, ini sudah ada pemirsa yang terhubung bersama kita nih Ustaz. Masya Allah, semangatnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Baik. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Muhammad Nasir Tanjung Rawa. Baik, Pak Muhammad Nasir. Silahkan pertanyaannya, Pak Muhammad Nasir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, mau hijrah ini Pak Ustaz, mau puasa ya kan? Berapa hari lagi puasa kita? Mau nanya ini bukan saya tanya di masjid, tanya rumah tangga Pak Ustaz.
apa ibu istri kita lah tidak pakai jilbab, Baik. tidak puasa, tidak sembahyang. Baik. Kenapa apa dosanya dibebankan sama suami? Baik. Sudah cukup Pak Muhammad Nasir? Ya itu aja saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Muhammad Nasir nampaknya curhat ini pribadi Ustaz. Terkait tadi Ustaz mungkin ada menceritakan bahwasanya kalau ada masyarakat yang tidak makan, yang lebih bertanggung jawab itu adalah pengurus masjidnya Ustaz ya. Ini terkait pemimpin di rumah tangga mungkin Ustaz agak sedikit bergerak dari masjid ke pribadinya Ustaz. Seandainya ada istrinya yang sudah diingatkan tidak mau menutup aurat, ini bagaimana, apakah dosa suami, apakah suami terlepas dari perbuatannya? Mungkin dipersilakan Ustaz, kepada Ustaz. Ya, di dalam Al-Quran kan tegas Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang suami rijal itu dia adalah qawwam, soko guru ya, tiang utama atau dikatakan pemimpin bagi kaum wanita, artinya suami yang menjadi pemimpin istrinya. Nah, untuk bisa memimpin itu harus punya wibawa. Istri akan taat kalau suaminya berwibawa atas istrinya. Nah, wibawa suami itu akan muncul kalau suami bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami. Pasti istri akan menghargai, karena itu sudah naluri kebergantungan istri kepada suami. Tetapi ketika ternyata berumah tangga, janji-janji indah ketika berpacaran, ketika pendekatan tidak bisa diwujudkan di dalam kehidupan keluarga, sehingga kekecewaan itu bisa menghilangkan wibawa suami terhadap istrinya, sehingga istrinya menjadi tidak patuh, tidak tunduk pada keinginan suami, ya. Maka seharusnya suami itu harus berusaha keras, ya, bisa, ya, mewujudkan impian istri setidaknya sesuai dulu dengan janji-janji indah ketika akan membangun mahligai rumah tangga. Jadi suami itu jangan meniru para politisi, cuman bisa janji kosong. Ji Samsu, ya, janjimu sampai surga katanya, ya, tapi nggak terwujud itu. Baik, sudah jelas sekali jawabannya Ustaz, Ya. itu Pak Muhammad Nasir. Baik, ini mungkin ada pemirsa, adik-adik yang sudah tidak sabar lagi ingin bertanya dengan narasumber kita, dipersilakan. Mungkin siapa yang ingin bertanya dari adik-adik remaja ini, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aja Rehan Sofia. Saya dari Remaja Masjid Nurul Islam Medan Barat. Baik Ustadz, begini, bagaimana caranya meningkatkan kontribusi remaja agar lebih aktif lagi di masjid? Sekian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini namanya yang bertanya anak muda nih Ustaz, Iya. terkait dengan jiwa kepemudaan, terkait bagaimana supaya anak muda ini supaya lebih berkontribusi, supaya lebih menarik menuju ke masjid gitu Ustaz, tertarik menuju ke masjid dibandingkan perhatiannya kepada yang lain. Kira-kira persilakan Ustaz. Baik. Yang pertama saya ingin sampaikan, ada 7 golongan manusia di akhirat nanti yang akan mendapat lindungan dari Allah. Salah satunya adalah pemuda yang di usia mudanya adalah taat, ya, taat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dalam konteks kemasjidan dia aktif ke masjid. Lalu Anda harus bangga ini kan mewakili remaja masjid ini, ya, Masjid Nurul Islam Medan Barat, Masjid Nurul Aman Percut Seituan, ada Bandar Khalifah, ya, Masjid Al Ma'ruf, ya, Komplek Wartawan. Jadi ada ini termasuk dah kelompok yang khusus tadi ini, spesialis, ya, Istimewa Ustaz. istimewa ini. Jadi yang pertama saya sarankan Anda ini harus menjadi magnet yang bisa menarik remaja yang lain dulu, ya. Ada tugas peran itu. Lalu bagaimana agar remaja ini berkontribusi dalam rangka kemakmuran masjid? Yang pertama ya tentunya kita berharap lahirnya organisasi remaja masjid, apakah bagian dari BKM kalau di
Medan Sumatera Utara atau DKM di Pulau Jawa ya, itu masalah istilah saja. Itu yang pertama dulu, pastikan masuk ya. Yang kedua tentunya kita berharap remaja ini kan usia tertentu yang ingin menemukan jati dirinya, mengembangkan bakat dan minat, kan begitu ya. Oleh sebab itu program-program remaja dalam konteks kemasjidan diharapkan yang bisa memenuhi harapan remaja. Kalau remaja sedang belajar, berarti di masjid ada wifi, mengerjakan PR dan tugas. Nah, inilah yang akan saya sampaikan besok dalam seminar itu. Wah, masjid tidak boleh tradisional lagi. Tentu dibatasi kapan harus menghidupkan wifi itu, sehingga pekerjaan-pekerjaan sekolah bisa dikerjakan. Atau yang kedua, membantu remaja yang belum masuk, dibantu di masjid. Di masjid nanti kita kerjakan PR-nya, yuk datang ke masjid. Jadi yang remaja membantu remaja yang lain dengan apa kemampuan yang sudah ada. Kemudian selanjutnya kita harapkan bahwa pengembangan bakat dan minat, ya misalnya olahraga, karate. Ini kan hidup di kota ini kita banyak begal ini, ya harus punya kemampuan bela diri. Apa problem, apa kebutuhan? Ini teori supply and demand. Ya, apa yang dibutuhkan itu yang kita berikan. Gitu ya. Kalau orang mengantuk kasih apa? Bantal ya. Tapi kalau orang haus, kalau orang lapar, ya kasih minum, kasih makan. Remaja demikian juga. Jadi adik-adik sekalian sebagai remaja, lihat, buat pemetaan keperluan hajat dari para remaja itu, baik yang masih sekolah, mungkin yang sudah selesai sekolahnya perlu apa? Lapangan pekerjaan. Jadi di masjid harus ada papan pengumuman yang isinya adalah berita-berita lowongan kerja. Sehingga dia sambil melihat itu dia sholat, atau sambil mengerjakan yang lain, banyak hal. Demikian juga bagi ingin cari jodoh. Kalau dapat jodoh di masjid kan bagus, daripada dapat jodoh entah di karaoke, entah di apa namanya, di mana kan begitu ya, di pinggir jalan. Akhirnya kan bisa nanti ujungnya ke keluarga yang sakinah, nanti tidak keluarga yang bermasalah yang tadi pertanyaan Pak Nasir, kan begitu ya. Nah, jadi kita harapkan masjid berkontribusi, remaja berkontribusi di masjid kalau kita bisa mampu melihat psikologi remaja, perkembangan remaja, kebutuhan remaja disahuti oleh orang tua. Jangan sampai orang tua ini BKM ingin remaja seperti orang tua yang nggak bisa. Ya remaja, ya jiwa remaja kita berikan dengan aturan-aturan tertentu. Jadi seperti itu. Baik, Masya Allah, sudah jelas sekali jawabannya Ustaz. Iya. Nah, saya juga ada kepingin tahu terkait dengan bagaimana Ustaz pemberdayaan jamaah untuk generasi-generasi muda yang telah terlaksana di Masjid Jogokarian, karena pernah saya lihat di video itu berkembang, mereka ada usaha begitu, mereka ada kegiatan-kegiatan yang begitu banyak. Bisa berbagi pengalaman ini Ustaz? Ya, jadi kalau remaja Masjid Jogokarian itu ada namanya 5 sukses remaja masjid. Baik. Yang pertama sukses studi, yang kedua sukses ekonomi, yang ketiga sukses organisasi, yang keempat sukses sosial, yang kelima adalah sukses ukhrawi. Sukses studi artinya bagi remaja, mereka yang sedang belajar baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, masjid mensupport. Misalnya mereka sedang skripsi, misalnya mereka butuh dana penelitian, masjid menyediakan dananya. Mereka memerlukan alat-alat apa yang diperlukan, masjid menyediakan. Pendamping untuk menyusun skripsi kita sediakan. Ya, anak-anak SMP, SMA ketika mereka mau ujian gitu, kalau biasanya mereka kegiatannya sampai pada Isya, menjadi sampai malam karena apa? Tutorial. Sehingga anak-anak masjid kami itu yang lebih banyak mengisi perguruan tinggi favorit, karena mereka tidak usah membayar ikut sekolah di bimbingan-bimbingan tes, masjid sudah menyediakan itu. Masya Allah Ustadz, mohon ditahan dulu Ustadz, ini ada pemirsa yang luar biasa semangatnya ingin bertanya kembali yang berada di rumah Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Dari M. Syahrial di Karanggading. Baik Pak Syahrial, silakan pertanyaannya Bapak. Pertanyaan begini Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan, di bulan puasa malam saya ditimpa musibah sakit. Jadi tinggallah puasa saya 1 hari, apakah diganti atau dibayar hadiah? Baik. Saya Pak Ustadz tolong penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya Ustadz karena semangat mau masuk Ramadan nih, banyak pertanyaan terkait dengan ibu tadi mau puasa nih Ustadz, istri saya begini, ini nampaknya ada terkait dengan puasa yang tinggal. Mungkin bisa kita berikan jawaban ya Ustadz ya, singkat untuk pemirsa kita ini terkait dengan dia memiliki penyakit dan meninggalkan puasa. Kira-kira bagaimana caranya, singkat Ustadz? Iya, jawabannya adalah Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Karena beliau ini bukan uzur tapi sakit, kemudian selesai Ramadan sembuh kembali, kondisi sehat, tentunya adalah untuk menggantikannya. Kecuali nanti mengqadhonya, kecuali bagi mereka kasus yang lain ya, lain hukumnya, misalnya bagi wanita hamil atau menyusui kan gitu ya. Nah, ini kalau sakit biasa kemudian meninggalkan puasa seberapa hari, kalau beliau memang bukan uzur ya gitu ya, artinya sanggup berpuasa, tentunya diganti dengan puasa Ustaz ya. Kalau berkepanjangan penyakitnya tentu bagaimana Ustaz, tidak ada kesembuhan yang diharapkan mungkin Ustaz? Iya, itu tentunya dengan konsultasi pada dokter. Karena dokter tidak boleh puasa, tentunya membayar fidyah. Tapi kalau kata dokter beliau adalah bisa berpuasa, bisa mengqadha, tentunya wajib mengqadha mengqadhanya. Baik, sudah cukup jelas untuk Pak Syahrial ini Ustaz. Baik Ustaz, ini terkait dengan tadi ada 5 sukses Ustaz yang masih dijelaskan hanya sebagian Ustaz. Karena saya pernah mendengar Ustaz menjelaskan di beberapa potongan-potongan video bahwa menolkan kas gitu Ustaz. Saya tengok menolkan kas. Ini bagaimana ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, jadi uang masjid itu sekali lagi bukan hak bangunan, tapi hak umat. Ya, secukupnya aja bangun masjid, jangan mewah-mewah. Tetapi bagaimana uang itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan masjidnya mewah, ada anak pintar putus sekolah karena biar SPP. Itu nggak paham DKM-nya itu tentang uang masjid itu. Dirampas haknya anak-anak masa depannya itu hanya untuk bangun menara miliaran. Itu dosa itu pengurus masjidnya. Mengabaikan hak masa depan. SDM lebih penting. Ya, jadi uang masjid itu nggak boleh hanya untuk bangunan masjid, tapi adalah untuk bagaimana mewujudkan harapan dan cita-cita jamaahnya. Kalau dia mau usaha nggak punya modal, kasih modal. Oleh karena itu kalau di Masjid Jogokaryan supaya tidak terjadi salah paham, kota infak kita itu banyak. Kota infak beasiswa, kota infak sembako atau beras, kota infak bencana alam, kota infak rekeningnya juga banyak. Ya, hanya satu kotak saja, kotak operasional masjid. Jadi kalau mau bantu untuk kebersihan, di situ masukkan, ya. Jadi jangan semua seakan-akan uang masjid itu hanya untuk bangunan masjid. Itu bukan masjid, itu musola namanya. Gitu loh. Kalau masjid itu 3 tadi, aqimis shalah wa atu zakah wa lam yahsha illallah. Semua harus terpenuhi. Masjid tanpa pemberdayaan ekonomi bukan masjid, musola namanya. Hanya tempat sholat. Baik, Masya Allah. Gitu. Jadi sekarang ini mindsetnya keliru. Namanya saja masjid, prakteknya bukan masjid, prakteknya hanya tempat sholat, ya. Tidak boleh ada masjid, ada anak yang tidak bisa mewujudkan cita-citanya hanya karena biaya. Masjid harus memikirkan bagaimana cita-cita mereka tercapai. Mereka itu masa depannya masjid. Oleh karena itu bangunan masjid yang banyak dan megah ini tidak bisa mempertahankan jumlah umat Islam di Indonesia. Tidak bisa, tidak ada gunanya. Satu contoh, ketika Indonesia merdeka, penduduk Indonesia itu 60 juta. Muslim itu 95,4%. Tahun 60 sensus pertama di Orde Lama, umat Islam itu sudah penduduk Indonesia 90 juta.
Muslim 95%. Tahun 80 jumlah penduduk Indonesia 135 juta, Muslim 87%. Sensus ekonomi nasional 2016, Muslim tinggal 83%. Itu apa gunanya bangunan-bangunan itu? Nggak bisa mempertahankan persentase umat aja, nggak bisa. Tapi ketika masjid itu fokus kepada kesejahteraan jamaahnya, pasti jamaah itu akan terlindungi. Jadi ini kekeliruan di dalam memahami kemakmuran masjid. Baca At-Taubah 17. Kalau hanya gedungnya, kebersihannya, wanginya, itu orang kafir bisa makmur masjid. Maka di ayat 18 disebut innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ya, baru kemudian dilaksanakanlah aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi kalau kegiatan masjid itu tidak memberdayakan sehingga jamaahnya berubah nasibnya dari mustahik menjadi muzaki, ya, bahkan sekarang kadang-kadang orang bertanya, Pak Ustadz, ini asnaf budak ini di Indonesia bagaimana? Banyak merebut masjid yang digaji di bawah UMR itu diperbudak oleh pengurus masjid. Tidak boleh itu masjid menggaji merebut di bawah UMR kalau ada uangnya. Boleh itu. Ya, karena UMR itu adalah muamalah kesepakatan masyarakat bahwa layaknya hidup orang itu harus digaji sekian. Kalau belum itu diminta keikhlasannya hanya sekian. Lah maka hak budak itu kasihkan supaya cukup. Banyak itu sekarang. Baik, Masya Allah, Ya. sudah cukup jelas ini Ustaz. Nah, Terkait dengan pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah, mungkin siapa adik-adik yang ingin bertanya kembali kepada Ustadz kita, dipersilahkan. Mungkin siapa? Tadi sudah ada perempuan, ada laki-laki yang ingin bertanya. Jangan mau kalah laki-lakinya ya. Tapi sebelum bertanya Ustadz mau tes dulu semangatnya. Ngaji bareng di TVRI? Kenapa agak suaranya ini, apa mungkin karena belum makan siang atau puasa nih? Puasa lanjut dari Kamis terus. Baik, ngaji bareng di TVRI? Masya Allah. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ya, sebutkan namanya, dari masjid mana, dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngaji wabarakatuh. bareng di TVRI, nyaman di hati. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Rudi Nauli. Saya dari Remaja Masjid Nurul Aman, Percut Setuan. Baik. Izin Ustadz bertanya kepada dua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Yang pertama gini Ustadz, terkadang bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segemar untuk berinfak, sementara dari infak itu bisa digunakan dengan dari beasiswa dan kegiatan-kegiatan lain, sementara untuk di Sumatera Utara sendiri kesadaran masyarakat tidak ada. Itu gimana cara kita untuk menarik masyarakat untuk gemar memakmurkan masjid itu sendiri? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau bertanya ini tadi Ustaz. Rupanya sudah bertanya duluan ini dari anak muda. Saya pun tadi sangat menarik dari penjelasan Ustaz Muhammad Jazir ASP bahwa begitu banyaknya kota IMPA dan begitu banyaknya pengelolaan keuangan itu untuk sukses studi, sukses ekonomi bagi generasi, ada 5 sukses tadi, kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya. Bagaimana ini menarik, memotivasi para donatur aghnia untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk kegiatan-kegiatan ini? Karena Ustadz, pengalaman kita ini Ustadz, kalau di masjid-masjid Ramadan pertama ini meningkat Ustadz infak, begitu Ramadan terakhir agak menurun nih Ustadz. Kira-kira bagaimana memotivasi ini supaya nanti jamaah ini senantiasa berinfak? Silakan Ustaz. Ya, problem utama masjid adalah trust, kepercayaan. Jadi kenapa orang malas infak ke masjid? Karena tidak yakin infaknya itu sampai ke tujuannya. Itu. Saya bicara fakta, ya. Dulu ketika masjid kami hanya ngurus bangunan, itu setahun cuma 43.200.000. Ketika kita ngurus umat dari persoalan beasiswa sampai perbaikan rumah warga miskin sampai pemberian modal usaha dan lain sebagainya, sekarang yang dipercayakan ke masjid setahun 12 miliar. Ya. Bahkan tidak hanya kemudian warga lokal saja, tapi banyak dari luar ikut, dikelola oleh remaja masjid. Remaja masjid itu mengelola medianya masjid. Ini eranya digital, masjid tidak ada batas lagi, jamaahnya ada jamaah virtual, ya. Itu namanya program Sahabat Masjid Jogokarian.
mereka yang di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, yang mengikuti broadcastnya masjid, mereka berinfak melalui melalui barcode rekening masjid atau mau dengan e-banking. Itu anak-anak remaja itu sudah bisa mengelola dana yang dipercayakan oleh jamaah virtual itu per pekan rata-rata 60 juta. Itu uang yang diperoleh oleh anak-anak remaja masjid yang mengelola media masjid. Mereka membuat namanya Sahabat Masjid Jogokarian. Semua aktivitas masjid dari remajanya ya, ada dari tim adventure masjid ketika mereka naik gunung, mereka membina remaja yang suka naik gunung, diajak nanti dibina untuk beraktivitas di masjid. Ketika para bikers pecinta sepeda motor dikumpulin, daripada jadi geng motor, kemudian kita ada namanya bikers ngaji ya. Jadi ngumpul itu bikers dari kelompok Si Pitung, Vespa, RX, Geng Sub, macam-macam kelompok motor itu kita dan ngajian ya. Nah, program yang real di broadcast oleh remaja melalui Instagram masjid ini ternyata mendapat simpati tidak hanya dari warga di Indonesia ya, dari berbagai dunia yang melihat aktivitas, akhirnya mereka tertarik untuk ikut kontribusi dengan mudah dengan barcode itu. Nah, sekarang remaja itu bisa menghasilkan dana dari Sahabat Masjid itu seminggu, sepekan ya, itu rata-rata 60 juta ya. Jadi kalau sebulan kali 4 berapa? 60 kali 4 itu kerjaan remaja masjid. Kalau kami yang tua sudah enggak paham itu bagaimana. Ini pentingnya remaja aktif di masjid. Ini eranya remaja, era digital. Kalau yang tua-tua itu masih model lama, datang ke orang kaya minta bantuan, buat proposal ke pejabat pemerintah. Itu nggak ada, duitnya sedikit, terbatas. Tapi dunia ini banyak, dan orang Medan itu orang-orang yang dermawan luar biasa. Buktinya apa? Tanah wakaf terluas di seluruh Indonesia di Sumatera Utara. Masya Allah, Ustaz. Itu, jadi orang Sumatera itu orang dermawan. Cuma belum percaya kepada BKN karena kalau uang dikasih masjid cuma jadi menara, cuma jadi ini, tidak melahirkan anak-anak hebat, tidak melahirkan pengusaha-pengusaha hebat, tidak melahirkan pemimpin-pemimpin hebat, karena program masjid itu hanya cuma ngurusi karpet, ngurusi lampu, ngurusi itu. Itulah yang orang Medan infaknya ke Jogokarian. Betul, saya bisa buktikan banyak itu donatur kami dari Medan. Masya Allah, luar biasa, memberi semangat bagi kami ini Ustaz. Kita akan lanjutkan pembahasan yang sangat menarik ini. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kebetulan. Aduh, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf. Kan itu Bu jatuh tuh loh. Tolongin, Bang. Ya ampun, malah biarin doang. Tolongin itu. Ayolah, jangan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, tema kita pada hari ini adalah manajemen masjid dan pemberdayaan jamaah dengan narasumber kita yang luar biasa, Masya Allah. Yang pertama yaitu Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI, dan
dari tamu jauh kita yang sudah kita kenal secara nasional, yaitu pengurus atau ketua dari DKM Dewan Kenaziran Masjid Jogokarian Yogyakarta yang sangat viral dan terkenal, yaitu Al-Ustadz Muhammad Jazir ASP. Baik, kita akan lanjutkan dialog di segmen yang terakhir ini Ustadz, terkait dengan manajemen masjid ini Ustadz. Kita kan mau menyambut bulan Ramadan, bagaimana memperbaiki manajemen masjid ini agar Ramadan nanti ini betul-betul bisa terkelola masjid dengan baik, bukan hanya untuk ibadah tapi juga untuk muamalah sekitar masyarakat. Persilakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Yuzaidi. Ramadan ini sebuah peluang dalam arti luas ya. Salah satu ialah peluang untuk bagi BKM untuk membuat manajemen khusus di bulan Ramadan. Ya, selama 11 bulan manajemen sifatnya umum sama, tapi di bulan Ramadan nggak boleh manajemen biasa, dia harus manajemen istimewa. Kenapa? Karena kita menyambut bulan istimewa, bulan Ramadan, dan puasa itu berkaitan dengan berbagai aspek lainnya yang tadi sudah kita bahas, yaitu tentang kemakmuran untuk salat, orang lebih termotivasi untuk hadir di masjid. Demikian juga ibadah-ibadah terkait dengan Ramadan lainnya. Oleh sebab itu kita berharap BKM itu harus duduk menyusun program dalam rangka mensyiarkan Ramadan, pemberdayaan umat yang dari berbagai level ya, berbagai level jamaah biasa, ada remaja, ada jamaah yang usia lanjut, bahkan ini setelah di Ramadan yang tadi Ustaz juga disebutkan, di awal Ramadan rame, di akhir Ramadan ini ibarat apa namanya tebu. Ramadan ini ibarat tebu, di pangkalnya manis, di pangkalnya rame orang, makin ke ujung makin tawar, makin sedikit orang. Infak demikian juga. Ini ada yang harus kita minat. Bagaimana agar dia selalu tetap atau akan meningkat Ustaz ya? Ini enggak akhir. Barangkali ini berkaitan dengan yang tadi faktor imam, salat, faktor kenyamanan lingkungan, kemudian faktor penceramah juga, dan berbagai hal lain harus dikelola dengan manajemen yang modern dengan kualitas yang baik. Biasanya orang pasti kalau yang namanya sudah baik pasti ingin ikut serta. Masya Allah. Jadi Ramadan ini sekali lagi harus menjadi peluang bagi setiap individu untuk memperoleh kesalehan pribadinya dan kesalehan sosial. Kemudian BKM yang diamanahkan untuk mengurus jamaah menjadi peluang, termasuk peluang peningkatan pendapatan. Yang tadi misalnya kalau selama ini hanya 1-2 kotak infak, 2 keperluan, sekarang kita buat pemetaan apa saja masalah yang memerlukan subsidi uang, bantuan uang dari masjid. Sejauh itu ya disampaikan ketika ceramah ke masyarakat, sehingga ada orang yang misalnya ingin membantu pada bidang tertentu sudah tersedia di situ. Baik. Sehingga trust tadi yang diharapkan tumbuh, sehingga dia tahu bahwa uang saya sampai kepada yang saya tuju. Baik. Selama ini kan tidak satu kotak diurus untuk semua. Baik. Kan begitu ya. Baik. Saya pikir sudah harus manajemennya adalah lebih rinci. Baik. Selama Ramadan ini. Masya Allah, Ustadz, ini mohon maaf kami bahwa waktu kita ini sangat terbatas sekali Ustadz. Ini karena waktu memang sudah ditentukan durasi kita ini, tapi sebenarnya sungguh sangat banyak ilmu yang kepingin lagi digali ini dari dua narasumber kami ini yang hadir ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan selanjutnya untuk kita dapat bertemu kembali dan berbagi tentang mengelola rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Terima kasih juga kepada para adik-adik semuanya yang sudah mendampingi dan bertanya tadi kepada narasumber kita. Insya Allah nanti ada kesempatan kita bertemu kembali ya. Kirim salam sama keluarga Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Dan Ustadz, semoga acara yang berada di Medan dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin. Dan insya Allah nanti Ustadz ada seminar kapan Ustadz? Besok di rumah dinas gubernur. Di rumah dinas gubernur, tapi tidak terbuka untuk umum Ustadz ya. Terbatas Ustadz undangan Ustadz ya. Masya Allah. Baik, insya Allah nanti mungkin ada informasi lebih lanjut bahwa Ustadz kita akan memberikan pencerahan tentang manajemen masjid dan pemberdayaan umat di beberapa tempat di Kota Medan dalam beberapa hari ke depan. Kita doakan semoga sehat walafiat dan acara lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.